Apa untung ruginya beli mobil lelang atau motor lelang? Nah, berikut ini saya akan bahas mengenai 3 kelebihan beli mobil atau motor lelang dan 3 kelemahannya. Tutup pintu Mas Bro. Starter. Yang pertama, Anda akan mendapatkan harga dasar yang murah. Jadi di beberapa mobil lelang atau di beberapa tempat lelang itu memberikan harga dasar yang murah di bawah harga pasaran. Tapi ingat, ini adalah soal lelang. Namanya lelang itu pasti harganya naik terus. Kalau mobil itu kelipatan lelangnya itu per 500.000. Kalau motor per 100.000. Misalnya mobil harga dasarnya 100 juta. Begitu ditawarkan di lelang, ada yang nawar itu 100 juta, 500 dan seterusnya sampai terbentuk harganya atau harga jadi. Itu kelipatnya 500. Kalau motor itu per 100.000. Nah, di beberapa tempat itu saya lihat memang mungkin itu salah satu trik marketing ya, tapi ada juga yang benar-benar. Jadi maksudnya harga dasar atau harga mulai dilelang atau harga limitnya itu benar-benar di bawah harga pasaran. Karena lelang itu kan selalu naik gitu ya. Dan ini tentu sangat menguntungkan terutama buat kalian yang budgetnya atau dananya pas-pasan. Jadi kalau Anda mau beli mobil baru, aduh budgetnya kurang, mana lagi sekarang ini DP-nya tinggi-tinggi ya kan, 30-40%. Kemudian Anda jatuh ke pilihan kedua, mobil bekas. Mobil bekas juga enggak murah-murah amat ya, meskipun di beberapa keadaan di selama pandemi ini beberapa mobil bekas turun harganya. Dan kalau nggak cukup juga, nah ini pilihan terakhir adalah di mobil lelang atau di motor lelang. Seperti saya bilang tadi, di beberapa tempat atau di beberapa balai lelang itu memang mereka lagi semacam promo gitu ya, memberikan beberapa mobilnya, kendaraannya, motor ataupun mobil itu dengan harga dasar atau harga limit semurah mungkin di bawah harga pasaran. Nah, buat Anda yang punya dana pas-pasan, ini tepat sekali gitu. Tapi ingat, meskipun dana pas-pasan, Anda mesti tahu berapa harga pasarannya di luar sana. Karena kalau misalnya begini, ada mobil lelang yang Anda incar misalnya merek A, dia harga dasarnya 50 juta bro. Oke, kayaknya dana gue cukup nih 50 juta. Yaudah, besok gue datang balai lelang, gue ngetek yang ini deh. Oke, tiba-tiba mobil dikeluarin. Ya mobil ini harga dasar 50 juta gitu. Tiba-tiba ada yang ngebid, des. Berarti 50 juta 500. Kalau Anda tetap kepengen, tunjukin tangan Anda. Berarti berapa tuh? 51, 52, 53. Kalau menurut Anda udah di luar budget Anda, ya udah berhenti aja. Enggak usah emosi, santai aja. Karena ada di beberapa lelang, itu lelang mobilnya tuh berapa ratus misalnya 100 mobil. Itu di beberapa balai lelang, itu mobil yang tidak terjual itu bisa kita beli, Bro. Jadi istilahnya bisa request. Jadi ini ada mobil lelang nggak laku terjual, harga dasarnya berapa, kita bisa langsung beli detik itu juga. Selama mobil itu belum laku di lelang. Kalau dia dapat harga murah atau dia pasang harga dasar murah, itu kita bisa untung, Bro. Karena kita bisa request dan itu nggak perlu dilelang lagi, langsung kita bayarin harga dasarnya, harga limitnya itu, dan itu terjadi di berapa balai lelang. Oke, jadi itu keuntungan yang pertama buat Anda yang dananya pas-pasan, kayaknya mobil lelang, motor lelang ini pas buat Anda supaya ya namanya juga hari gini budget pas-pasan, pengen punya motor baru, mobil baru, tapi dalam tanda kutip ya, itu bisa Anda alihkan dana Anda ke balai lelang atau ikut lelang. Keuntungan yang kedua, di balai lelang itu banyak sekali pilihan mobil dan motor bekas murah. Banyak sekali. Misalnya untuk motor nih, mau cari apa? Motor laki atau motor sport. Cari motor matic, cari bebek, ada semua di sana. Cuman kalau bebek goreng nggak ada. Jadi misalnya apa tuh? Mau jenisnya mau NMAX, mau Vario, mau macam-macam, banyak banget di sana.
Termasuk juga di balai lelang mobil. Mau cari city car, mau cari low SUV, low MPV, low gue, sedan, Alphard, itu semuanya ada. Jadi balai lelang ini menurut saya juga mempunyai salah satu kelebihan yang saya sebut tadi, menawarkan banyak sekali ragam pilihan mobil dan motor, baik dari model maupun tahun produksi, mulai dari produksi 2019 ya. Bahkan saya juga pernah dapat 2020, 2019, bahkan sampai mobil-mobil tua tahun 90-an. Saya pernah ketemu Jimny Katana, Volvo 960, itu kan jadul-jadul semua tuh. Itu ada di balai lelang. Bahkan Anda bisa juga mendapatkan mobil lelang kilometernya rendah. Misalnya 9.000, 10.000, 50.000, atau katakanlah rata-rata di bawah 100.000, itu ada. Bahkan ada juga saya pernah ketemu mobil lelang belum sempat servis gratis 5.000, berarti dia masih di bawah 5.000. Jadi pilihannya sangat banyak. Tapi sebelum pergi ke balai lelang, pastikan dulu Anda mau cari mobil apa. Misalnya Anda butuh city car, butuh low SUV, butuh low MPV. Jadi jangan sampai ke balai lelang Anda serabutan bingung karena mobilnya banyak banget di sana. Itu di satu tempat balai lelang, bro. Itu mobilnya bisa 200-300 unit. Coba Anda bayangin. Banyak sekali. Jadi supaya Anda nggak kebingungan, dari rumah udah siapin dulu. Ngomong sama istri, ngomong sama suami, Mas, Mbak, sayangku, gimana kalau kita cari mobil buat anak kita nanti? Tapi duitnya baru segini bang, ya udah kita cari city car aja deh yang murah-murah, ya nggak? Baru berdua, satu anak, 3 masih cukup. Budget segini, ya udah ikut ke balai lelang. Atau Anda pindah kerja karena sekarang Anda takut sama COVID-19, takut ketularan, naik kereta, naik angkot, ya udah cari aja motor lelang. Ada kok motor lelang 2 jutaan, 3 jutaan, 5 jutaan, ada semua. Sampai 20 juta juga ada, tergantung kondisi dan tahun. Oke Mas Bro, itu tadi 2 kelebihan bila mana kita ikut atau ingin beli mobil dan motor lelang. Nah sekarang kelebihan yang ketiga ini menurut saya, ini bagus nih, lagi di masa susah kayak gini, kita bisa menjadikan mobil atau motor lelang itu sebagai peluang bisnis. Maksudnya gimana Bang Koboy? Gini maksudnya, budget segini nih, ya kan? Tapi buat kebutuhan utama dulu, buat keperluan di rumah, budget segini, dapat motor lelang, dapat mobil lelang, udah kan, namanya mobil lelang, motor lelang seperti yang saya bilang tadi kan kondisi apa adanya. Sampai ke rumah kita dandanin, benerin bannya, benerin peleknya, benerin penyoknya, benerin interiornya, segala macam. Jadi bagus lagi, mobil jadi wangi lagi, ya enggak? Setelah itu mobil kita pakai. Siapa tahu setelah kita pakai tiba-tiba ada temen yang naksir atau tetangga yang bilang, "Wih, mobil lu keren banget bro, kira-kira bisa dilepas gak nih?" Kalau Anda yakin bisa dilepas, lepas aja. Kan ada keuntungan. Modalnya 100 juta, dandanin 10 juta, berapa itu? 110, pasaran 120, lepas, untung 10 juta, lumayan. Duitnya beli lagi buat besoknya gitu. Atau Anda pengen jadi pengusaha rental misalnya atau sewa-sewa mobil, ya udah dapat mobil lelang, dandanin, taruh depan rumah, taruh depan gang, kasih judulnya di kaca depan, disewakan. Lumayan, disewa orang, duit masuk, ya enggak? Duit masuk banyak, cari modal lagi buat beli mobil lelang lagi atau motor lelang lagi. Jadi itu 3 kelebihan beli mobil dan motor lelang. Lanjut, kita akan bahas 3 kelemahan beli mobil lelang atau motor lelang. Yang pertama, kondisi apa adanya. Ingat ya, kondisi apa adanya. Jadi mobil lelang atau motor lelang itu dijual, sepengetahuan saya itu kondisi apa adanya. Misalnya, bemper penyok, kaca burem, terus ban kempes, velgnya beset, bodi beset, bahkan di beberapa tempat ditulis nih kaca retak. Jadi kondisi apa adanya, dan itu yang mempengaruhi harga dasarnya atau harga lelangnya. Jadi maksudnya begini,
ketika ini ada mobil lampunya udah burem nih, bannya udah kempes, penyok, bumper belakang penyok, tiba-tiba di sini ditulis harga dasarnya 100 juta. Kalau menurut Anda kemahalan, nggak usah diambil. Belum lagi misalnya di sini Anda buka interiornya nih, tiba-tiba Anda lihat plafonnya kotor, joknya sobek-sobek, kemudian di bawah jok tuh besinya karaten. Nah, jangan-jangan bekas banjir, jangan-jangan bekas tabrakan. Nah, itu saudara-saudara, perhatikan di situ. Jadi mobil bekas nabrak, mobil bekas banjir, nabrak kambing, segala macam itu semua ada di balai lelang. Jadi kondisi apa adanya, nggak dibikin-bikin sama balai lelang. Tapi ingat, di balai lelang itu setiap mobil, ya, terutama di kaca depan nih, suka ditulis eksterior, grade-nya apa? A, B, C, D, E, F. Interior A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Mesin, eksterior, interior. Nah, ditulisnya begitu semua. Itu Anda jangan terpaku sama itu, tapi itu anggap saja sebagai sebuah panduan. Karena mereka, setahu saya balai lelang jujur ya semua ya. Dia tulis misalnya oli rembes, plafon kotor, setirnya kusam, transmisi cukup, susah masuk gigi. Terus bahkan ada yang nulis begini, odometer, itu kilometer mobil itu diragukan. Ditulis juga sama mereka. Jadi sangat jujur sekali balai lelang yang sering saya datengin. Macam-macam ya balai lelang yang sering saya datengin, macam-macam. Dan itu sebelum Anda memutuskan beli mobil ini, perhatikan dulu tuh grade-nya tuh sama keterangan apa spesifikasi mobilnya. Motor juga begitu sama. Motor juga ada grade-nya, cuman dia nggak ada grade interior ya. Dia cuma eksterior sama mesin. Nah, itu ada grade-nya A, B, C, D. A itu yang paling bagus, jarang, tapi yang A, B lumayan. Yang C lebih lumayan lagi. Yang F ya kadang-kadang banyak, kadang-kadang dikit. F itu udah yang paling jelek kondisinya. Jadi kalau menurut Anda kondisinya jelek atau kondisinya bagus, Anda taksir sama harga dasarnya tuh. Cocok nggak tuh? Nah, kalau cocok sikat. Kalau nggak cocok udah lepas saja. Jadi perhatikan, waspada terhadap kondisi mobil ya. Dan di balai lelang manapun kondisi mobil atau motor itu apa adanya, nggak ditutup-tutupin. Kalau Anda pikir penyok bisa dibetulin, ambil. Kalau Anda, waduh ini interiornya parah begini, gue nggak usah ambil. Nggak usah, masih banyak, masih ratusan, jangan khawatir. Oke, sekarang kita lanjut ke kelemahan yang kedua, surat-surat. Nah ini penting nih. Banyak sekali yang nanya, Bang Koboy gimana surat-suratnya mobil sama motor lelang? Dan saya sering jawab, surat-suratnya lengkap. Soalnya kalau nggak lengkap itu sama aja sama kendaraan bodong. Dan kalau balai lelang jual kendaraan bodong, itu sama aja melakukan praktek ilegal. Bener dong? Itu balai lelang besok langsung bangkrut tuh, digerebek tuh karena jualan motor bodong atau mobil bodong. Jadi surat-suratnya lengkap. Tapi, nah ada tapinya. Ada berbagai kondisi yang saya bilang salah satu kelemahan mobil dan motor lelang, terutama di STNK. Jadi maksudnya begini, STNK-nya ada, tapi nanti kita lihat lagi. Sorry. Wah, sebentar teman-teman, saya minum dulu ya. Ini terlalu semangat menjelasin buat Anda nih. Jadi ini pertanyaan di YouTube channel Bang Koboy, di Instagram, bahkan banyak juga yang nge-DM. Akhirnya saya balas di sini, di podcast ini. Saking semangatnya, aus juga bro, siang-siang begini. Oke, sampai mana tadi? Oh, STNK. Jadi sekali lagi, semua mobil lelang, motor lelang ada suratnya, ada STNK-nya, ada BPKB-nya. Tapi terutama buat STNK itu kondisinya berbeda. Maksudnya gimana Bang Koboy? STNK-nya ada yang mati sebulan, ada yang mati setahun, ada yang mati 5 tahun, ada yang mati 10 tahun, ada semua itu di sana. Jadi sebelum Anda milih mobil itu cek dulu surat-suratnya STNK BPKB, dan itu memang dikasih tempat buat kita konsumen untuk ngecek surat-suratnya. Jadi ada komputernya lah ya.
Kita cek satu-satu. Nah, di situ tertulis tuh STNK-nya udah mati belum. Kalau matinya berapa tahun, setahun, 2 tahun. Kemudian kita bisa ketahui juga pajaknya. Nah, itu penting. Jadi kalau Anda beli mobil lelang atau motor lelang, kemudian STNK-nya katakanlah mati setahun, Anda harus kalkulasi tuh, kira-kira bayar pajak setahunnya berapa, dendanya berapa. Nah, jadi balik lagi ke sana. Jadi kelihatannya murah padahal di balik itu mahal juga. Jadi pentingnya kalkulasi, ya, pentingnya kalkulasi, kita hitung semua sebelum kita benar-benar mau beli mobil lelang ini. Nah, ini buat contoh. Kalau ini mah bagus semua ini. Iyalah. Ini apa nih? Innova ribuan, bagus, ini belum dilelang. Tapi ini jangan dilelang deh. Ini buat properti. Udah jelas ya teman-teman ya, kelemahan yang satu dan kedua. Kelemahan yang pertama kondisi mobil atau kendaraan itu apa adanya. Kemudian kelemahan yang kedua itu surat-suratnya, itu banyak STNK yang mati. Nah, sekarang adalah kelemahan yang ketiga. Kita tidak tahu sejarah mobil atau motor lelang tersebut, ya. Jadi di balai lelang itu sering saya temukan, dan memang itu faktanya, kebanyakan mobil-mobil itu mobil-mobil apa sih Bang Koboy? Kok sampai dilelang? Yang pertama adalah mobil tarikan leasing. Mungkin mereka udah nggak bisa bayar cicilannya lagi, ditariklah sama leasing. Kan numpuk tuh di gudangnya leasing. Ya kalau nggak dijual, duit mati kan. Akhirnya sama leasing dilemparlah ke balai lelang. Kemudian ada juga misalnya mobil bekas rental. Nah, bekas rental ada juga tuh, kan rental mobil segala macam. Kemudian bekas taksi online, lalu bekas mobil armada, maksudnya armada perusahaan gitu ya. Nah, itu juga ada di balai lelang. Yang terakhir itu mungkin bekas mobil pribadi, maksudnya mereka menjual mobil pribadinya melalui balai lelang. Jadi titip jual lah kira-kira gitu. Tapi apapun jenis mobilnya semua, bekas pakainya semua, kita nggak tahu sejarahnya. Maksudnya track recordnya gitu loh. Karena di beberapa mobil lelang yang bisa dibuka, itu saya buka laci dashboardnya, jarang saya nemuin buku servis. Nah, buku servis. Jadi kosong semua. Kan biasanya kalau kita pemiliknya rapi gitu ya, care sama mobilnya, itu kan selalu buku servis kan ditaruh di mobil tuh, biasanya disimpan di laci dashboard ya kan. Kita servis 5.000, 10.000 dan seterusnya. Dan itu jarang saya temuin. Jadi kita nggak tahu ini track recordnya si mobil ini nih, bekas ngapain aja dia sebelumnya, sebelum sampai di balai lelang. Apakah pernah ganti oli 5.000, 10.000 sebelumnya, kita nggak tahu bro. Olinya pakai apa kita nggak tahu bro. Apakah udah pernah ganti saringan oli, saringan bensin, kita nggak tahu. Nggak tahu sejarahnya, benar-benar kita nggak tahu, blank sama sekali. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi sekali lagi menurut saya hati-hati. Nah, untuk itu kita baca tuh spek mobil atau keterangan mobil yang suka tertempel di kaca depan. Itu jangan dijadikan patokan 100%, tapi itu adalah semacam, anggap saja semacam panduan untuk supaya kita ngulik mobil ini, kita kira-kira layak dibeli nggak ya mobil lelang ini atau motor lelang ini, gitu lah bro. Jadi karena nggak ada sejarah, beda kalau misalnya kita beli mobil bekas, disuruh mobil bekas itu selalu ada tuh track recordnya, berkas-berkas dia pernah servis apa aja, servisnya di mana aja, kemudian kalau pernah ngapain selalu ada deh. Sama juga kayak kita mau beli mobil bekas teman kita, karena teman sendiri dia cerita, mudah-mudahan ceritanya benar, bukan cerita bohong ya. Atau kita beli mobil bekas dari punya saudara kita dan sebagainya. Karena ini namanya lelang, jadi semua mobil kumpul di sana. Semua mobil nggak tahu datangnya dari mana, ngumpul jadi satu di sana. Tapi seperti yang saya bilang, kebanyakan adalah mobil tarikan leasing, itu banyak sekali. Kemudian yang kedua mobil rental, kemudian ketiga tuh mobil armada, kemudian ada juga mobil bekas taksi online, dan selanjutnya adalah mobil titipan pribadi. Nah, itu teman-teman 3 kelemahan beli mobil lelang atau motor lelang. Dan di depan tadi di awal sudah saya sebutkan 3 kelebihan beli mobil lelang dan motor lelang. Jadi udah lengkap semua ya, 3 kelebihan dan 3 kelemahan beli mobil dan motor lelang.
Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menjadikan informasi, referensi bila mana teman-teman mau atau mencari mobil lelang atau motor lelang yang murah. Oke, udah jelas semua ya? Sampai ketemu dengan saya di Balai Lelang. Teman-teman, sorry, ada informasi yang menarik. Jadi saat ini di beberapa mobil lelang itu lagi turun harga. Maksudnya harga dasarnya ya, itu turun sampai 15 juta. Luar biasa. Ayo buruan ke sana atau gue borong semua mobilnya.